Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan perang melawan korupsi, ayo berantas korupsi, musuhnya nggak jauh-jauh, musuhnya ada di hati kita masing-masing. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Selamat pagi. Oh, sore ya. Materinya Mas, silahkan ditampilkan. Jadi sebelum saya masuk materi, saya tanya dulu siapa di sini yang sebagai kepala desa, angkat tangan. Kepala desa, Pak? Masih banyak ya kepala desa. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu adalah manusia-manusia terpilih, Pak, yang sudah dipilih oleh provinsi hadir di ruangan ini. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Kenapa terpilih? Karena dari berapa 7.700 ya desa yang ada di Jawa Timur, berapa Pak? 883 desa, hanya 300 yang dipilih untuk hadir di ruangan ini. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bangga nggak? Nggak ya? Bangga nggak? Nggak. Bangga dong ya kan? Ya, dari yang nomor 1 Mas, ini slide terakhir. Nomor 1 boleh slide-nya. Ya, masih ngantuk nggak Pak? Halo? Halo? Hai? Baik, desa anti korupsi? Lupa lagi. Kita bisa, desa anti korupsi? Baik, saya masuk ke materi, jadi saya akan membedah satu persatu. Tadi dikatakan ada berapa komponen Bapak Ibu untuk menjadi desa anti korupsi? 5, benar. Kayaknya itu dari Sukojati ya. Yang lainnya dong yang jawab. Berapa komponen Bapak Ibu? Yang sebelah kanan, berapa komponen Bapak Ibu tadi? 5. Sub indikatornya ada berapa? 18. Lulus Mas Andika? Ya, jadi next Mas, saya akan langsung masuk. Jadi ada 5 komponen desa anti korupsi. Di dalamnya ada 18 sub indikator. Masing-masing terbagi dalam setiap komponen. Jadi komponen pertama, penguatan tata laksana. Di sana ada berapa indikator Bapak Ibu? 5. Nanti yang aktif ini masih banyak perangkat sosialisasi, ada kaos, ada buku, ada payung, ada tumbler. Silahkan Bapak Ibu aktif ya. Nanti masih banyak, kita akan ngabis-ngabisin di sesi terakhir. Kemudian yang komponen kedua, ada penguatan pengawasan. Di sana ada berapa sub indikator Bapak Ibu? 3, jumlahnya sudah 8. Kemudian komponen yang ketiga, ada berapa? 5, di kualitas pelayanan publik. Yang keempat, partisipasi masyarakat, ada berapa sub? 3. Kemudian yang terakhir, kearifan lokal, ada 2. Lanjut Mas. Oke, kita masuk yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah penguatan tata laksana. Sebenarnya Bu, desa anti korupsi ini adalah sebuah predikat. Kalau Bapak Ibu membayangkan ada orang atau ada anak yang ganteng, kriterianya apa kalau ganteng itu? Parasnya baik, ya kan? Akhlaknya baik. Terus apa? Adabnya baik. Senyumnya manis. Ya, terus apa lagi? Sama dengan desa anti korupsi. Desa anti korupsian adalah sebuah predikat yang untuk menuju ke sana ada indikator-indikator untuk memenuhi kebutuhan desa anti korupsi tersebut. Nah, indikatornya yang pertama adalah penguatan tata laksana. Penguatan tata laksana itu lebih kepada aturan-aturan yang ada di desa. Subindikator yang pertama adalah ada tidaknya peraturan desa, keputusan kepala desa, SOP tentang apa? Perencanaan,
pelaksanaan, penata usahaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Dokumen pendukungnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, RPJM Desa 5 tahunan. Kemudian yang kedua, ada dokumen atau peraturan RKP Desa. Setiap tahun pasti ada Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, APB Desa. Setiap tahun ada ya. Kemudian yang keempat, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Setiap tahun ada ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada LPPD tahunan. Ya, setiap tahun ada ya. Yaitu dokumennya tebal sekali. Nah, saya tanya di sini, apakah ada salah satu yang tidak ada di desa Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya. Berarti bisa nih 100 nih ya nilai di indikator pertama. Kita contohkan Bapak Ibu, di bagian kanan itu adalah contoh dari 10 desa percontohan tahun ini. Di sana yang paling kiri atas ada peraturan desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes. Kemudian bawahnya ada LPJ APBD. Kemudian yang kanan atas RKP desa, kemudian bawahnya ada RAPBD. Kemudian yang bawahnya itu adalah proses musyawarah RKP, atau di sana disampaikan ada rapat pengurus BPD dalam rangka evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD tahunan. Inilah yang kita minta untuk memenuhi indikator nomor 1 Bapak Ibu. Jadi apakah ada peraturannya? Kemudian apakah peraturan itu direalisasikan? Jadi minimal ada 5 dokumen ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 mah oke, lewat ya Bu ya. Lewat nggak Bapak Ibu? Lewat. Oke, lanjut Mas. Kita masuk ke indikator yang kedua. Masih di komponen pertama. Indikator kedua adalah ada tidaknya perdes atau keputusan kepala desa atau SOP mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Nah, ini kadang-kadang ada yang enggak. Ya kan? Jadi pengawasan itu Bapak Ibu dilakukan untuk membantu kepala desa memastikan program pemerintah desa berjalan sesuai rencana, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan SOTK, sesuai dengan SOP. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kita minta di indikator kedua, di sana ada peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Bukan kepala desa Bapak Ibu ya. Kalau kepala desa siapa yang mengawasi? BPD. Di sini kita tidak minta, tapi kalau ada proses pengawasan dari BPD yang dilakukan kepada kepala desa, itu menjadi nilai tambah. Bisa jadi nilainya 100%. Kalau tidak ada, bisa jadi penilai akan memberikan nilai 4 dari 5. Ya, nanti pembobotannya kita akan jelaskan di akhir. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sana kita minta minimal dokumennya adalah ada perdes evaluasi kinerja, bisa dilakukan 6 bulanan atau setiap triwulan atau 3 bulanan, bisa setiap tahunan. Dan mohon dibedakan, ini bukan rapat mingguan Bapak Ibu ya. Kalau kita kemarin ada contohnya, ada Senenan, rapat Senenan, atau rapat Kamisan, atau rapat mingguan, hari Minggu. Ada nggak Bapak Ibu yang rapatnya mingguan? Atau bulanan? Nah, kalau itu dilakukan sesuai peraturannya, kita anggap itu bisa adalah evaluasi kinerja perangkat desa sesuai peraturan. Tapi yang di nomor 2 ini, yang kita minta adalah peraturannya. Kemudian SOTK, kenapa SOTK ini juga mendukung? Karena di SOTK itu kan dijelaskan, oh kepala desa melakukan ini, ya kan? Sekretari desa melakukan ini, KAUR pemerintahan tugasnya ini, KAUR pelayanan tugasnya ini. Itulah yang menjadi objek evaluasi dari kepala desa kepada perangkat desanya. Itulah yang isi dari peraturan desa itu. Kemudian ada formulir instrumen penilaiannya. Jadi di sana ada
hasil akhir berupa nilai. Jadi si KO pemerintahan, apakah sudah melaksanakan tugas A, B, C? Jika sudah, nilainya berapa? Jika belum, nilainya berapa? Dan seterusnya. Minimal ada dokumen ini. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah ada belum? Yang belum mungkin bisa angkat tangan, nggak usah malu Pak. Belum ya, masih banyak ya yang belum ya. Jadi mohon nanti setelah ini dirundingkan kepada Kepala Dinas PMD-nya untuk sama-sama membuat, karena perdes ini kita juga butuh bantuan atau peran yang sangat penting dari pemerintah kabupaten atau kotanya, yang sama yang kita lakukan di 10 desa yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat contohnya Pak, di bagian kanan itu ada peraturan kepala desa mengenai pengawasan evaluasi kinerja perangkat desa di desa A. Kemudian di desa B ada peraturan desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa atau SOTK. Kemudian yang kanan atas ada SOP-nya. Kemudian yang kanan bawah ada peraturan mengenai hari kerja dan jam kerja. Jadi evaluasi yang dilakukan itu berdasar atau berbasis dari peraturan yang sudah dibuat. Ya, sampai di sini jelas Bapak Ibu ya? Jelas ya. Jadi minimal ada 3. Tapi kalau ada nilai tambah dokumen-dokumen lain itu bisa memberikan value yang tambah untuk penilai. Lanjut Mas. Indikator yang ketiga masih di komponen yang pertama. Ada tidaknya perdes keputusan kepala desa atau SOP tentang pengendalian penerimaan hadiah, suap dan konflik kepentingan. Sebagai cerita, kemarin kita ada 10 tahun ini kita ada 10 desa percontohan. Dari 10 itu yang sudah memiliki peraturan ini kalau tidak salah hanya 1 atau 2. Kemudian kita dorong, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita dorong juga pemerintah kabupaten untuk membantu desa untuk membuat peraturan tersebut. Akhirnya sekarang 10-10-nya Pak sudah ada. Ya. Di sini tujuannya adalah tadi yang disampaikan pembicara sebelumnya, untuk menghindari konflik kepentingan yang ada di pemerintah desa. Misalnya kepala desa ternyata istrinya adalah pengurus BUMDes. Jadi setiap apa proyek-proyek yang ditujukan ke BUMDes, bayarnya juga ke ibu kepala desanya. Ya, menguntungkan juga sih kepala desanya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita harapkan diatur di lingkungan pemerintahan desa agar merata, pembangunannya merata. Ya, itu tujuan mulianya Bapak Ibu. Nah, di indikator nomor 3 ini minimal ada 3 sebenarnya ya, ada 4, minimal ada 3 yang pungutan liar itu tambahan. Yang pertama di sana ada peraturan mengenai gratifikasi dan suap. Nanti kita akan bimbing bagaimana membuat, isinya seperti apa, lapor gratifikasi kemana, PPG atau UPG atau unit pengendali gratifikasi itu tugasnya seperti apa, gratifikasi yang boleh atau tidak boleh di desa itu seperti apa, boleh nggak ngasih hasil pertanian kepada kepala desa berupa 1 ekor sapi misalnya, ya boleh nggak? Nah itu kita harapkan diatur. Jadi jangan sampai budaya atau adat lokal yang sudah berjalan di desa itu dihalangi oleh peraturan ini. Misalnya kita sudah banyak budaya misalnya memberi kepada kepala desa atau kepada siapapun gitu kan ya. Kalau itu juga disebut gratifikasi, akhirnya kan hilang ya budaya lokalnya. Jadi kalau bisa diatur agar budaya lokalnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua ada peraturan mengenai konflik kepentingannya. Kemudian yang ketiga kita minta seluruh perangkat desa dan kepala desa untuk melakukan deklarasi konflik kepentingan atau deklarasi COI. COI itu conflict of interest. Jadi yang paling kanan itu ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang kanannya akan di checklist. Apakah Bapak Ibu memiliki perusahaan atau namanya ada dalam kepengurusan BUMDes? Yang kanan dicentang iya atau tidak. Iyanya itu CV apa? Ya, harus diisi. Jadi di situ dideklar bahwa saya punya potensi benturan kepentingan dengan BUMDes. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kanan bawah itu adalah nilai tambah dari Desa Banyubiru membuat aturan mengenai pungutan. Jadi misalnya ada juga yang bertanya waktu kita BIMTEK di Lampung, apakah boleh jimpitan? Di sini masih ada nggak jimpitan, Pak?
Masih, ya. Di Jawa Tengah juga masih ada Jimpintan. Apakah itu adalah termasuk pungutan liar? Karena nggak ada aturannya. Nah, Desa Banyu Biru membuat aturannya. Apakah Jimpintan masuk pungutan atau tidak? Pemerintah desa yang mengatur. Kurang lebih seperti itu. Untuk nomor 3, kira-kira jelas ya Pak ya? Jelas ya. Jadi minimal ada 3. Kemudian lanjut yang indikator keempat. Indikator yang keempat masih dalam komponen pertama, Bapak Ibu, mengenai ada tidaknya perjanjian kerjasama. Ada perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran, dalam hal ini pemerintah desa, dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang jasa di desa. Nah, dokumen-dokumen yang kita harapkan ada untuk mendukung indikator keempat ini adalah minimal pertama ada surat undangan desa, undangan kepada calon-calon vendor atau penyedia jasa. Misalnya mau bangun aula desa atau gedung serbaguna, dikasihlah tuh undangan dari pemerintah desa kepada seluruh toko-toko mebel, toko-toko bangunan, toko-toko bangunan di lingkungan pemerintah desa tersebut untuk melakukan penawaran harga kepada desanya. Kemudian yang kedua kita harapkan ada surat penawaran dari vendor. Jadi nggak serta-merta pemerintah desa itu menunjuk toko bangunan itu terus dalam proses pembangunan desa. Jadi jangan sampai ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin karena misalnya ada hubungan sepupu, itu sepupu saya yang punya tokonya. Jangan sampai. Jadi di sini ada proses pengadaan barang jasa di lingkungan desa. Kemudian yang ketiga ada surat perjanjian kerjasama. Contohnya yang kiri atas, di sana ada surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara kepala desa dan direktur perusahaan mengenai pembangunan pembangunan kalau nggak salah itu pembangkit listrik di desa Pakato, Sulawesi Selatan. Kemudian yang bawahnya itu adalah surat penawaran harga dari vendor ya yang masuk ke pemerintah desa. Kemudian yang kanan atas ada notulennya, notulen pertemuan antara vendor dan pemerintah desa. Pekerjaannya akan dilakukan seperti apa dan seterusnya, ada daftar absensinya. Kemudian yang bawah sendiri itu ada RUP atau rencana umum pengadaan pemerintah desa. Kalau yang di sini contohnya dari Sukojati ada RUP mengenai RUP atau rencana umum pengadaan di pemerintah desa Sukojati. Jadi di situ kelihatan pengadaannya itu apakah diserahkan ke vendor atau dilakukan secara swadaya. Biasanya kan ada Pak ya yang swadaya dilakukan oleh masyarakat sendiri ya pembangunannya. Jadi nggak ngambil vendor, jadi pekerjaan di RT tersebut ya orang-orang RT tersebut yang melakukan pengaspalan misalnya atau membuat lapangan voli dan seterusnya. Jadi nggak orang lain yang melakukan pembangunan lapangan voli misalnya seperti itu. Nah di RUP ini akan terlihat rencana dalam 1 tahun. Untuk nomor 4 jelas Bapak Ibu sudah ada, kira-kira sudah bisa memenuhi? Sudah memenuhi belum? Belum ya, nggak apa-apa Pak, nanti kan ini BIMTEK ya, nanti proses selanjutnya kita akan lakukan pendampingan. Kemudian yang kelima, indikator yang kelima, indikator terakhir di komponen pertama adalah ada tidaknya perdes keputusan kepala desa SOP mengenai fakta integritas dan sejenisnya. Jadi adalah deklarasi kepala desa dan perangkat desa untuk melayani dan memberikan pembangunan desa semaksimal mungkin. Di sana ada peraturannya. Jadi jangan sampai kepala desa tahun ini sudah berakhir misalnya ada fakta integritas, kemudian berganti ke kepala desa selanjutnya nggak ada fakta integritasnya karena nggak ada peraturannya. Tapi kalau ada peraturannya, mau nggak mau dia harus membuat fakta integritas. Nah, untuk indikator yang kelima ini minimal ada 2 dokumen. Yang pertama perdesnya mengenai fakta integritas, yang kedua adalah dokumen fakta integritas itu sendiri. Ya, fakta integritas dari Kades dan perangkatnya. Nah, kalau yang dari Kades itu yang kanan Bapak Ibu, kita harapkan fakta integritas kepala desa itu diketahui oleh minimal kepala dinas PMD dan inspektorat kabupaten.
Kemudian kalau yang kiri atas itu adalah peraturannya, kiri bawah ini adalah publikasi bahwa perangkat desa sudah melakukan fakta integritas. Kalau ini lewat nggak Pak? Di Bapak Ibu sudah ada belum? Belum ya ternyata ya, nanti kita ada, yakin ya Bapak, ada ya Pak ya? Tinggal nanti ada dokumentasinya ya Pak ya, ada fotonya, ada di mana tuh dipasang dan seterusnya. Untuk nomor 5 jelas ya Bapak Ibu? Jelas? Ya. Desa anti korupsi? Lupa. Desa anti korupsi? Oke. Lanjut Mas, kita masuk ke komponen kedua ya Bapak Ibu. Nah, komponen yang kedua ini adalah penguatan pengawasan. Jadi proses atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada pemerintahan desa. Di sana ada tidak kegiatan evaluasi atau pengawasannya? Kalau tadi kita bicara yang komponen pertama peraturannya, kalau ini kita bicara kegiatannya. Kalau ada peraturannya tapi tidak dilakukan kegiatannya ya sama aja Pak ya. Cuman ada. Akhirnya desa anti korupsi ini administrasi. Tapi kalau kita sampai melihat kegiatannya apakah ada atau tidak, berjalan atau tidak, sesuai peraturan atau tidak. Nah, di sini di indikator nomor 6 atau di indikator nomor 1 di komponen kedua ini kita tanya, minimal di sana ada instrumen penilaiannya. Yang kanan bawah itu adalah instrumen contoh ya, contoh instrumen penilaian. Di sana ada nama, jabatan sebagai apa, kemudian periode penilaian, kemudian dalam tabel itu disebutkan aspek penilaiannya apa, bobotnya berapa, sub aspeknya apa, indikator untuk memenuhi aspek tersebut, subbobot, dan skor akhir. Jadi di akhirnya itu nanti setiap orang perangkat desa memiliki nilai. Kalau ini 6 bulanan ya, 6 bulanan di sana kelihatan apakah si perangkat desa A ini memiliki nilai bagus atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada dokumentasi kegiatan pengawasan atau evaluasinya. Yang kiri atas itu dokumentasinya. Kemudian ada daftar hadir kiri bawah. Kemudian ada risalah rapat atau notulensinya, kita bisa lihat di kanan atas. Kalau ini kira-kira bisa memenuhi Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kemudian lanjut Mas di indikator ketujuh, masih di komponen kedua. Di sana ada tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan, dan pemeriksaan dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi kalau yang tadi itu internal pemerintah desanya, kalau yang ini tindak lanjut dari hasil pembinaan dari pemerintah di atasnya. Tadi Mas Andika mengatakan apakah ada penilaian dari inspektorat, BPK, BPKP, ya. Kemudian hasil LHP-nya itu apakah ditindaklanjuti atau tidak. Nah, dokumen yang kita harapkan ada di sini adalah yang pertama ada LHP-nya atau laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat. Kemudian yang kedua surat balasan dari desa ke inspektorat mengenai LHP tersebut. Kemudian ada surat perintah tugas dari kepala desa kepada perangkat desa yang akan melakukan tindak lanjut dari temuan LHP. Jadi ada surat tugasnya. Kemudian ada tindak lanjut hasil pemeriksaan, dibuktikan dengan adanya dokumentasi. Kemudian ada berita acara serah terima dari hasil tindak lanjut kepada si pembina, dalam hal ini misalnya inspektorat. Jadi prosesnya jelas Bapak Ibu ya. Jadi ada LHP, apakah ada surat balasan dari desa, kemudian apakah ada orang yang melakukan tindak lanjutnya, kemudian ada berita acara penyerahan hasil tindak lanjut dari pembinaan tersebut. Kalau ini kira-kira bisa terpenuhi nggak Pak? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Nah ini contohnya yang paling kiri itu adalah LHP, kemudian yang tengah itu adalah surat perintah tugas menugaskan nama bla 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 untuk menindaklanjuti hasil LHP. Kemudian yang bawah itu adalah surat tindak lanjut
Kemudian yang ke kanan itu adalah berita acara. Nah, di berita acara itu ada dokumentasi dan seterusnya. Lanjut, Mas. Ini adalah indikator nomor 3 dari komponen yang kedua. Adalah tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi. Jadi bukan tindak pidana umum, tapi tindak pidana korupsi. Dibuktikan dengan apa? Kita minta pemerintah desa itu membuat yang kiri itu contohnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini di sana adalah kepolisian, polsek, bahwa misalnya kepala desa ini tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dalam 3 tahun terakhir. Kalau yang kanan atas itu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala desa bahwa ada poin-poinnya 1 sampai 6 dan diketahui oleh Dinas PMD, Inspektorat, kemudian ada BPD ditandatangani. Kalau yang paling bawah ini kita menanyakan kepada Google. Di sana di search engine ditulis Desa A korupsi, apakah keluar beritanya? Jadi kita melakukan social engineering di sini. Apakah desa tersebut ada tidak yang pernah melakukan tindak pidana korupsi? Kita tanya ke Google. Karena rekaman media itu lebih lebih lama ya Pak ya, kita bisa deteksi. Nah, ini bukti-buktinya. Kalau di sini kita bisa lulus nggak Bapak Ibu? Kira-kira desanya? Bisa ya, coba sekarang searching aja desa Bapak korupsi, ada nggak beritanya? Gitu. Ya, kemudian lanjut Mas. Nah, kita masuk ke komponen ketiga Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Desa anti korupsi? Kita bisa. Semangat Pak, mau pulang Pak. Desa anti korupsi? Kita bisa. Oke. Nah, yang di komponen ketiga, indikator pertama, ada tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat. Karena tadi yang dijelaskan bahwa adanya penyimpangan dalam kegiatan pelayanan itu biasanya terjadi karena pertama diskriminasi, ada hubungan saudara misalnya, atau kedua ada pungutan dalam pelayanan tersebut, atau yang ketiga ada prosedur yang tidak sesuai dengan SOP. Biasanya di situ ditemukan, makanya kenapa kita minta ada nggak layanan pengaduan bagi masyarakat terhadap pelayanan kualitas pelayanan publik. Nah, contoh dokumen pendukungnya untuk mendukung indikator ini adalah yang pertama ada kotak pengaduan yang ada digital dan ada manual. Ada nggak Bapak Ibu di kantor desanya ada kotak pengaduan? Ada yang ngisi? Nggak ada. Ada yang ngisi? Nggak ada ya. Terus buat apa itu Pak kotak pengaduan Pak? Pokoknya disiapkan aja Pak ya. Gimana Pak? Nggak ada pengaduan berarti? Atau ada tapi disimpan di bawah meja Pak ya? Nggak. Disimpannya di mana Pak? Kotak pengaduan? Di depan, di pendopo. Oke. Kosong. Pernah ada sosialisasi pada masyarakat, boleh ngisi. Di situ ada kertas, pulpen. Oh, pulpen ada. Buku tamu beda Pak. Oh iya, kotak pengaduan Pak ya. Ada tapi nggak ada yang ngisi. Nah itu PR berarti. Ini juga catatan juga di 10 desa yang kemarin Pak, ada kotak pengaduannya ada. Tapi kalau disuruh rekapitulasi laporannya nggak ada karena nggak ada isinya gitu. Jadi itu PR juga Pak. Jadi misalnya saat Musdus, Musdes atau RKP itu bisa disosialisasikan bahwa Bapak Ibu bisa melaporkan ke kotak pengaduan bagi yang nggak punya HP ya. Kemudian kalau yang kanan itu ada layanan pengaduan melalui WA, email, Facebook, Instagram. Kemudian di sana ada ruang PPID desa. Kemudian ada aplikasi tertentu. Kalau itu contohnya Japri BPD atau lapor Pemdes. Jadi sekarang kan udah semuanya punya HP canggih Pak ya. Jadi
bisa lapor kepada BPD tanpa diketahui oleh Pemdes, bisa lapor ke Pemdes tanpa diketahui oleh BPD. Kalau itu contoh yang kanan atas. Karena biasanya laporannya itu, pelapor itu kadang suka takut laporannya diketahui. Ya kan, misalnya dia lapor, tetangga saya ada yang selalu pulang malam, atau tetangga saya rumahnya buat prostitusi misalnya, lapor ke kepala desa atau ke pemerintah desa kan malu, ya kan. Nah di sana ada aplikasinya, di yang contoh yang kanan atas, salah satu desa. Kemudian yang bawah itu adalah ada rekapitulasinya, laporan rekapitulasinya, bukan sekedar rekapitulasi jumlah, tapi di sana ada pokok pengaduannya seperti apa, ya kan. Kemudian tanggal, jumlahnya. Kemudian yang terakhir, sudah ditindaklanjuti atau belum. Di sana pilihan selesai, tidak selesai, atau dalam proses. Jadi inilah membuktikan bahwa pelayanan pemerintah desa ini terbuka untuk seluruh masyarakat desa. Karena tanggung jawab untuk membangun desa itu adalah tanggung jawab semua yang ada di desa itu, baik perangkat, kepala desa, ataupun seluruh masyarakat. Kalau untuk yang ini, kira-kira dari desa Bapak Ibu bisa lolos nggak? Bisa ya, bisa Pak ya. Jadi nanti kotak aduan itu disosialisasikan ya, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang strategis, jangan cuma di kantor desa Pak. Kalau anak-anak muda suka nongkrongnya di Siskamling ya, Siskamling, taruh tuh di Siskamling Pak. Jadi orang nggak malu ngisi, karena nggak semua masyarakat tuh datang ke kantor desa kan Pak ya. Kayak saya misalnya setahun sekali Pak ke kantor kelurahan misalnya. Tapi kalau misalnya di tempat di strategis, misalnya tempat-tempat pangkalan ojek, ditaruh tuh kontak pengaduan, atau di masjid, di kantor pos Kamling dan seterusnya, itu mungkin ada isinya Pak. Ya, tapi dikasih kunci Pak ya. Nah, lanjut Mas di indikator selanjutnya di komponen ketiga. Lanjut Mas. Oh, di sini ada ini ya contohnya. Oh enggak ya. Next. Lanjut ke kanan Mas. Maju Mas. Ya. Lagi. Nah, ini indikator selanjutnya Bapak Ibu di komponen ketiga. Ada tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa. Jadi jangan sampai kita pemerintah desa ini sudah GR, kita sudah banyak melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tapi setelah ditanya ke masyarakat ternyata zong, nggak ada, ya pelayanannya nggak ada, Pak Kodes nggak pernah keliling, orang-orang perangkat desa nggak pernah ke rumah-rumah warga dan seterusnya. Jadi di sini indikator ini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya masyarakat mengetahui tidak layanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Selain mengetahui, apakah dalam pelayanan itu terjadi penyimpangan? Misalnya ada nggak yang melakukan pungutan, ada nggak yang diskriminasi, dan seterusnya. Nah, kalau yang atas ini mereka melakukan survei melalui website desa. Di sana bisa diklik kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsinya seperti apa. Kalau yang kiri bawah itu yang simple. Pakai apa ini Pak yang kiri bawah? Google Form ya. Google Form ini yang paling gampang. Kalau yang kanan bawah ini pakai scan QR code. Jadi itu diletakkan seperti kotak aduan tadi Pak. Jadi dimanapun bisa scan kemudian mengisi. Itu larinya nanti juga ke Google Form. Tapi dalam bentuk scan barcode. Nggak perlu lagi blast ke WAG ya Pak ya. Gitu. Jadi seperti ini Pak gambaran mengenai indikator kedua di komponen ketiga. Kira-kira apakah sudah ada yang melakukan survei Pak di sini? Yang sudah mungkin bisa angkat tangan? Belum ada ya, karena memang ini jarang dilakukan dan memang tidak dilakukan kadang-kadang memang. Tapi untuk menuju desa anti korupsi kita syaratkan untuk melakukan survei tersebut. Bersedia Pak ya? Ini nggak kepaksa kan Pak bilang ya gitu Pak? Enggak ya Pak ya? Ya lanjut. Ya baik, nah ini yang menarik Pak di komponen ketiga, indikator ketiga.
ada tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi di situ ada pelayanan kesehatan, kependudukan dan seterusnya. Ada nggak keterbukaan informasinya? Kalau di sini contohnya yang kiri ini adalah prosesnya. Butuh waktu berapa menit sih untuk misalnya minta tanda tangan Kades, ya kan? Kemudian butuh berapa waktu sih untuk mengurus surat keterangan nikah dan seterusnya. Di kiri itu dia memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau ngurus ini berapa menit. Kalau yang kanan ini adalah yang kanan bawah ada informasi pelayanan vaksin di desa gratis, diposting lah di Instagramnya. Nah itu adalah bukti bahwa informasi layanan itu terbuka, dapat diakses. Lanjut Mas, lanjut lagi. Nah boleh diklik videonya biar nggak ngantuk, bisa ditonton, diklik Mas videonya. Kepala Desa Senggreng Kabupaten Malang, Rendita Witrayani Setiawan atau yang akrab disapa Dita ini malah bikin inovasi yang dinamain pecel tempe mendoan alias pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan. Ngurus KTP, KK, KIA, akta kematian, akta kelahiran, surat pindah, berbagai macam administrasi kependudukan gak pakai ribet. Kita tinggal duduk manis di rumah. Tinggal WhatsApp ke nomor operator pecel tempe mendoan, lalu petugas yang dijuluki si Jumat akan menuju ke rumah untuk mengambil berkas dengan motor ini, lalu mengantarnya ke Dispenduk Capil. Seperti mobil tahu bulat, motor ini juga bersuara loh. Senggreng Kabupaten Malang, ingkang badhe ngurus KTP, KK, KIA, akte, surat pindah, gratis loh. Monggo khusus warga Desa Senggreng. Oke, di sini mungkin ada kepala desanya, kepala desa Srenggeng. Mungkin bisa berdiri? Ada? Informasinya diundang. Pulang. Ya, pulang ya. Aduh, gimana Pak? Pelayanan ya, keliling ya. Ya, ya ini tapi ini contoh bagus Pak ya, di TikTok ya, kemudian disebarkan ya, anak-anak muda juga tersampaikan informasinya, kemudian kepala desanya yang keliling atau perangkat desa yang keliling di rumah aja ya. Nah ini contoh pelayanan dan itu aksesnya sangat gampang sekali dicapai oleh masyarakat. Lanjut Mas. Nah di sini ada tidaknya media informasi tentang APBDes ya, di balai desa atau tempat lain yang mudah diakses. Nah APBDes ini juga adalah hak dari masyarakat menurut peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa ya Pak ya. Jadi dokumen APBD ini sebenarnya bukan hal yang sakral, karena di sana tidak ada hal yang harus dirahasiakan di hadapan masyarakat desa. Setuju nggak Pak? Jadi kalau sampai tidak ada informasi APBD ini di tempat-tempat umum di desa, bisa jadi ada sesuatu ya, karena menurut Permendagri tersebut ada 5 hak yang harus diinformasikan kepada masyarakat mengenai APBD. Yang pertama, realisasi APBD-nya. Yang kedua, realisasi kegiatannya. Yang ketiga, kegiatan yang tidak terlaksana atau belum terlaksana. Yang keempat, sisa anggaran. Yang kelima adalah alamat pengaduan. Jadi ketika ada APBD, kemudian di bawahnya ada alamat pengaduan, ketika masyarakat mengetahui tidak sesuai, bisa diadukan. Nah ini contohnya, dia membuat mengenai per bidang. Next terus Mas, next terus. Nah ini contohnya ada per bidang menurut jenis belanja, alokasi belanja, pembiayaan, dan seterusnya. Nah selain di website juga dipampang di tempat-tempat strategis. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, ada tidaknya maklumat pelayanan. Kira-kira di desa ada tidak? Ada ya. Jadi maklumat pelayanan ini adalah pernyataan kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai peraturan. Dan di klausul keduanya harus memuat
konsekuensi sanksi jika pelayanannya tidak sesuai peraturan. Nah, bisa dipasang di website, contohnya yang atas, bisa dipasang di depan kantor kepala desa, contohnya yang di bawah. Di sana harus ada digital dan manual. Lanjut. Nah, kita masuk ke komponen keempat, Bapak Ibu ya. Ini sudah akan berakhir indikatornya. Nah, partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah ada tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP desa. Jadi kalau RKP, Bapak Ibu mengundang masyarakat desa enggak? Ya, mengundang, berarti sudah lolos. Tapi untuk kegiatan tersebut dokumennya apa yang harus ada? Ada pengumumannya yang kiri itu ya, atau surat undangan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali datang ke RKP desa di ruang serbaguna misalnya. Jadi terbuka untuk siapapun. Kemudian yang atas ada daftar hadir, ada daftar usulan dari RKP desa itu dari masyarakat. Kemudian ada berita acaranya, kemudian ada risalah atau notulennya, dan ada dokumentasi fotonya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi semangat ada gitu kan ya, masyarakat diundang, tapi kalau nggak ada undangannya, nggak ada fotonya, kita nggak bisa menyatakan bahwa itu ada di desa Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa dicicil nyari lagi fotonya, notulennya dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini yang kedua dari komponen keempat, ada tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Kadang kita susah ya Pak ya melihat apakah masyarakat ini sudah sadar nggak untuk tidak memberikan imbalan kepada yang ngurusin surat dan seterusnya atau pelayanan. Nah, gimana? Nggak melaku apanya? Kalau untuk pelayanannya itu di desa Jalan. Oh gitu ya Pak ya. Enggak, pertanyaan saya gini Pak. Di sini kadang kita susah ngelihat masyarakat ini sudah ada kesadaran mengenai nggak ngasih gitu Pak, nggak ngasih pungli, nggak ngasih suap kepada nggak ada yang ngasih ya. Itu antara pelit atau emang nggak mau ngasih Pak ya. Beda tipis ya Pak ya. Tapi kalau nggak ngasih alhamdulillah Pak gitu. Di sini kita nilai sempurna malahan. Ya, di sini contoh dokumen pendukungnya adalah mungkin bisa dilakukan survei perilakunya ya kepada masyarakat. Bapak Ibu ngasih enggak dan seterusnya. Di sana ada contoh pertanyaannya. Kemudian ada video testimoni masyarakat yang melakukan pelayanan dan sosialisasi kades kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, di partisipasi masyarakat ada tidaknya keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Next. Itu dokumen yang dibutuhkan adalah notulensi, dokumentasi, LPJ keuangannya. Next Mas. Pembangunan apakah dilakukan swadaya, swakelola oleh masyarakat, yang di sana ada pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Bisa di next. Nah, ini contohnya yang kiri ini adalah pelaksanaan, yang bawah ini adalah proses pelaksanaannya, yang kanan ini adalah pra. Di sana ada rapat di mana dihadirkan perangkat desa dan seluruh masyarakat bahwa pekerjaan pembangunan prasarana jalan desa akan dilakukan oleh melibatkan masyarakat lokal. Nih hasil notulennya ada. Kemudian di atas ada dokumentasi di YouTube dan seterusnya. Kemudian lanjut. Nah, ini komponen terakhir Bapak Ibu. Komponen terakhir, kearifan lokal. Yang pertama ada tidaknya budaya lokal atau hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau di sini contohnya yang kiri jam wajib belajar. Jadi jam wajib belajar itu menurut kami adalah budaya lokal karena memaksa anak-anak tidak berkeluyuran di malam hari di lingkungan desa tersebut. Kemudian yang bawah itu ada bergada tirtowening, campur sari, drum black. Kemudian ada serawung desa. Kemudian ada awik-awik desa adat, ada ruatan batu kuda, dan di sana ada instruksi kepala desa dan seterusnya. Next. Nah, ini
lebih ke kegiatannya. Ini contohnya aja di salah satu percontohan di tahun ini, bisa diklik Mas sebelumnya, dan diklik kiri bawah, di play. Nah, ini adalah upacara khatam Al-Quran yang ada di desa Kamanghilia, Sumatera Barat, dan itu sudah terjadi atau dilakukan secara terus-menerus sebagai budaya adat yang dipercayai memiliki nilai-nilai kebaikan atau mendukung 9 nilai anti korupsi gitu. Jadi di sana ada nilai kepedulian, ada nilai keberanian, ya, anak-anaknya kan diarak gitu ya. Kemudian ada nilai kesederhanaan, kemudian menghormati, itu ada di akhirnya mereka ke makam, kalau nggak salah, makam leluhur di desa tersebut gitu. Jadi ini contohnya. Saya yakin semuanya punya, apalagi di Jawa Timur ini kental dengan budaya ya Pak ya. Kemudian next yang selanjutnya, nah ini budaya yang contoh selanjutnya ada tari-tarian, tari prajurit di desa Banyubiru, Jawa Tengah. Dia mengupload YouTube ini dengan kerjasama dengan salah satu universitas di desa tersebut, yang ada di desa tersebut, menjelaskan bahwa tari prajuritan memiliki nilai kebersamaan, kepedulian, kejujuran, dan seterusnya. Jadi pintar-pintarnya kepala desa atau perangkat desa untuk menyambungkan seluruh budaya lokal dengan 9 nilai anti korupsi. Tarian ini bisa dimainkan oleh Lanjut aja Mas, next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, indikator ke-18 dari komponen kelima. Kalau tadi kita bicara kegiatannya atau budayanya, kalau ini kita bicara tokohnya. Apakah ada di desa tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi? Bukan berarti dia harus, misalnya tokoh agama harus orasi atau pidato atau kultum mengenai anti korupsi. No, bukan itu yang kami maksud. Tapi apakah 9 nilai anti korupsi yang tadi singkatannya Jumat Bersepeda Kakak itu diimplementasikan di dalam kehidupan atau di dalam kehidupan sehari-hari tokoh-tokoh ini gitu. Misalnya di sini yang kiri itu kepala desa membuat SK atau surat keputusan untuk tokoh-tokoh di desanya. Yang pertama, kader peduli tuberkulosis untuk perempuannya, tokoh perempuannya. Kemudian pekerja sosial masyarakat untuk tokoh pemuda, kader ketahanan pangan. Kemudian ada OJRA, ojek ramah anak untuk para pemuda, dan seterusnya. Kemudian ada selain SK ada dokumentasinya, ada perkumpulannya, di sana ada kegiatan-kegiatannya dan seterusnya gitu. Jadi kalau bisa ada kelompok sadar anti korupsi di desa tersebut, gitu yang kita maksud di indikator terakhir. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui dokumen pendukung untuk memenuhi 18 indikator tadi, kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara penilaian dan pembobotan dari penilaian desa anti korupsi. Slide sebelumnya. Jadi yang pertama kita harapkan Bapak Ibu nanti melakukan self assessment atau penilaian mandiri melalui Excel yang nanti Bapak Ibu bisa akses kepada kita filenya. Bapak Ibu nilai sendiri, oh ada centang, oh ada centang. Di sana rumusnya sudah otomatis, nanti akan mengetahui nilai akhirnya. Oh ternyata saya baru 60, oh baru 70 dan seterusnya. Apa yang kurang? Nah, metode penilaian self assessment itu dengan kriteria reference test atau indikator itu nilainya sesuai dengan penilaian komponen-komponennya. Kemudian hasil dari penilaian mandiri akan dilakukan cross check. Menurut hasil penilaian mandiri ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung untuk validasi data dan faktanya. Jadi contoh observasinya kita datang ke masyarakat apakah benar dan seterusnya. Kemudian rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap indikator ketika misalnya memenuhi nomor 1, dia ada bukti fisik dan ada bukti digital, nilainya 100% atau 1. Kalau hanya ada dokumen digitalnya saja, nilainya setengah. Kalau ada dokumen manual atau konvensionalnya saja, nilainya setengah. Kalau tidak ada bukti, diberi nilai 0.
Dengan rumus perhitungan akhirnya nanti adalah bobot dikali nilai yang tadi ya, nilai evidence kali 100%. Next, kita langsung uji coba. Next Mas. Nah, ini komponen yang pertama Bapak Ibu, ada 5 indikator ya tadi. Ada 5 indikator dengan bobot masing-masing 5 yang warna merah. Nah, dijawab di checklist apakah ada nomor 1, apakah ada nomor 2, dan seterusnya. Kemudian bukti pendukungnya apakah ada fisik dan digital atau fisik saja, digital saja atau tidak ada. Nanti skornya tadi yang nomor 1 itu kan dijawab iya dengan bukti fisik. Skor atau nilainya kan berapa tadi Pak? Setengah ya. Dan seterusnya. Kemudian nilai akhirnya yang paling kanan adalah bobot dikali nilai. Hasil akhirnya dijumlahkan, itu adalah nilai di komponen pertama. Contohnya ini nilainya 15. Next. Nah, sama. Bobotnya 5 masing-masing indikator, skornya sesuai dengan yang bukti pendukungnya. Kalau fisik digital 1 sempurna, kalau tidak ada jawabannya 0. Kalau hanya fisik berarti setengah, nilai kanannya dikalikan kemudian dijumlahkan. Next, saya tantang Bapak Ibu untuk menebak jumlah skor dan nilainya. Yang nomor 9, berapa skornya Pak? Nomor 9, indikator nomor 9 berapa skornya? Setengah, nilainya berarti 5 kali setengah. Nomor 10 berapa Pak? 0, karena tidak ada. Nomor 11 berapa Pak? Berapa? Berapa? Dia iya, kemudian buktinya fisik dan digital. Berapa? 1. Kemudian nomor 12 setengah. Nomor 13 iya, tapi tidak ada pendukungnya 0. Kita coba buka apakah benar. Next Mas, klik. Nah, benar ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Berarti untuk melakukan self assessment sudah bisa Pak ya. Nanti dokumen Excelnya kami akan kirimkan. Kemudian ini coba nomor 14 berapa? 1. Nomor 15 0. 16 setengah. Coba buka. Betul, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Skornya 10. Next, terakhir komponen 5, coba yang nomor 17 1, 18 setengah, tapi bobotnya 10 Pak ya, karena kearifan lokal ini besar. Coba kita buka. Betul, tepuk tangan. Hasil akhirnya next. Nah, di sini hasil akhirnya. Tadi subkomponen komponen pertama 15, 7,5, 10, 10, 10, totalnya sebelumnya Mas. Sebelumnya. Totalnya baru 52,5 dari harapannya 100. Kriterianya yang sebelah kiri 52,5 masuk ke kategori apa Bapak Ibu? Cukup, CC. Padahal yang kita harapkan untuk sebagai desa anti korupsi minimal AA. Jauh Pak ya. Kira-kira lulus nggak kalau anak sekolah? Jadi nanti setelah pulang dari sini Bapak Ibu kami mohon dengan sangat melakukan penilaian mandiri. Centang-centang aja, nanti di Excel itu otomatis keluar nilainya. Jadi kalau predikatnya cukup, harus perlu banyak perbaikan, tapi tidak mendasar. Nah, seperti ini caranya. Next. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya katakan, link untuk mengunduh penilaian mandirinya nanti bisa di-scan di sini. Ini langsung bisa di-scan kalau Bapak Ibu ada aplikasi scan-nya di Android, langsung bisa dari dekat mungkin nanti atau dari jauh mungkin kalau canggih banget bisa, atau melalui link tersebut. Di situ ada dokumen-dokumennya termasuk buku dan instrumennya. Siap Bapak Ibu ya. Next. Ya, terakhir terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa ada yang dibawa pulang Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Demikian saya kembalikan ke moderator.